Bersukaria. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Wah, semuanya pasti sehat dong. Hari ini aku mau tempel. Tuh, aku punya banyak bintang. Asik loh. Yuk, kita tempel sama-sama yuk. Punya bintang nggak teman-teman di rumah? Yuk, sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ada telepon. Halo? Ya. Halo? Ya, mati. Habis. Tadi aku fokusnya ke bintang. Jadi aku gak denger deh ada suara telepon. Begitu aku dengar, ya terlambat. Udah mati. Siapa ya tadi yang telepon ya? Teman-teman tahu gak siapa yang telepon? Siapa ya? Nenek? Ya, jangan-jangan nenekku. Aku kangen banget lagi. Coba tadi ya. Aku langsung jawab ya. Aku gak betulin dulu bintangnya. Pasti aku bisa ngobrol sama nenekku. Nah, teman-teman suka ngalamin gitu juga gak? Oh, pernah. Ketika seseorang panggil kita, terus kemudian kita lagi sibuk main, kita lagi sibuk mungkin ngerjain PR, kita lagi sibuk apa aja lah. Kita tahu nih ada suara telepon, atau mungkin ada suara orang yang panggil, tapi kita nanti aja, kita nggak langsung untuk jawab. Kadang-kala sayang ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi kita bisa terlambat kalau kita jawabnya nanti-nanti. Atau kalau papa mama panggil kita nggak jawab-jawab. Ayo, yang terjadi apa? Betul. Mereka langsung datang ke kamar. Kamu ya dipanggil gak jawab-jawab. Siapa yang pernah ngalamin itu? Ayo angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin itu? Banyak juga ya ternyata yang ngalamin ya. Wah, sama dong. Tapi gak enak ya rasanya ya buat orang marah-marah ya. Karena dipanggil gak langsung jawab. Wah, pasti orang yang tadi telepon pun juga kalau dia gak diangkat-angkat, sementara padahal kita inget, kita denger, pasti kesel juga ya. Mistika jadi inget nih. Ada satu cerita di Alkitab. Nah, siapa yang mau dengar ceritanya? Yang mau dengar, ayo kita duduk yang manis. Siap? Jangan kemana-mana. Karena kalau kita sedang mendengarkan, yuk kita katakan sama-sama. Kalau aku sedang mendengarkan, katakan lebih keras lagi. Kalau aku sedang mendengarkan, iya betul. Kalau kita sedang mendengarkan, kita jalan-jalan, jadinya kayak tadi deh. Kita nggak tahu secara lengkap apa yang kita sedang dengarkan. Makanya yuk kita duduk ya. Siap? Coba mistikanya tunggu sampai semuanya duduk. Yes, semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, kita hitung ya sampai
Berapa? 100? 1000? Jangan. Kepanjangan kalau 1000. Sampai 3 aja ya. Siap? 1, 2, 3. Nah, begini ceritanya. Sudah lihat ya gambarnya ya? Iya. Jadi ceritanya begini. Pada zaman dahulu, ada seorang anak yang namanya Samuel. Samuel ini adalah anak dari ibunya yang bernama Hana. Siapa nama ibunya? Yuk, kalau yang mendengarkan tadi pasti bisa jawab. Siapa namanya? Hana, betul. Namanya Hana. Nah, karena ibunya susah sekali untuk mendapatkan anak, pada waktu itu dia berdoa ke Tuhan. Tuhan, aku mau seorang anak Tuhan, beri aku anak Tuhan. Supaya aku janji ketika aku punya anak, aku akan menyerahkan untuk dia melayani. Dan beneran, dia punya anak. Namanya siapa tadi? Ayo mulai dari huruf S. Samuel, betul, Samuel. Namanya Samuel. Nah, betul, dia punya anak. Nih ya pura-puranya itu gambarnya Samuel. Nah kan hidupnya zaman dulu, Mistika nggak punya gambarnya. Mistika juga belum pernah ketemu karena Mistika belum lahir. Kalian udah lahir? Masa? Mistika aja belum lahir. Nah, jadi Samuel ini anak yang akhirnya tinggal di Bait Allah. Bait Allah itu seperti gereja. Jadi tinggal bersama dengan Imam Eli. Tiap hari dia bersama-sama dengan Imam Eli. Tiap hari dia melihat Imam Eli mempersembahkan korban ke Tuhan. Tiap hari Imam Eli berdoa ke Tuhan. Nah, jadi sejak kecil itu yang dia lihat, itu yang dia saksikan. Dia pun tidurnya di mana coba? Dia tidurnya juga di Bait Allah. Nah, satu hari, satu malam, dia sedang tidur. Yuk, kita sama-sama tidur kayak Samuel. Tiba-tiba ketika dia sedang tidur, ada suara yang panggil, Samuel, Samuel. Kemudian dia pun terbangun. Suara siapa itu? Kayaknya mungkin suara Imam Eli ya. Kemudian langsung dia cepet-cepet kemana? Ke kamarnya Imam Eli. Bapak, apa kau memanggil aku? Imam Eli yang sedang tertidur pun juga terbangun. Hai Samuel, kamu sedang apa di sini? Tidak, Bapak tidak memanggil kamu. Mungkin kamu mimpi. Coba kamu tidur. Udah, kamu kembali lagi ke kamarmu dan kamu tidur. Setelah itu dia pun kembali tidur. Yuk sekarang semuanya balik lagi tidur. Samuel, Samuel. Kok ada yang panggil aku lagi ya? Pasti Imam Eli. Pasti Bapak yang panggil aku. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Iya betul. Dia pun pergi ke kamar Imam Eli. Dan dia bertanya, Bapak, ini aku. Dia langsung datang loh ketika ada suara panggil dia. Wow, hebat ya. Tapi sekali lagi, apa yang Imam Eli bilang? Aku tidak memanggilmu. Tidurlah anakku. Oh, sambil mungkin garuk-garuk kepala kali ya. Coba garuk-garuk kepala kayak gitu.
Lalu kemudian Samuel pun kembali ke kamarnya. Dan iya, tidur lagi lah. Yuk kita tidur. Samuel. Bapakku panggil. Aku jelas kau dengar ada yang panggil. Samuel tidak memilih tidur lagi, tetapi dia langsung pergi kemana? Ayo, betul, ke kamarnya Imam Eli. Bapak, apakah kau memanggilku? Saat itu Imam Eli tahu siapa yang memanggil Samuel. Siapa yang tahu? Betul, Imam Eli bilang, Samuel, nanti kalau ada yang memanggil kamu lagi, kamu bilang saja, ya Tuhan, ini aku. Berbicaralah kepadaku, karena Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Sekarang kembalilah kau ke kamarmu. Dan tapi kalau ada suara itu lagi, langsung jawab apa? Ya Tuhan, ini aku. Berbicaralah. Siap, Bapak. Kemudian Samuel pun kembali ke kamarnya. Dan ketika dia tertidur, suara yang sama pun kembali memanggil dia. Samuel, Samuel. Dan tanpa tunggu lama-lama, Samuel langsung menjawab, ya Bapa, ya Tuhan, ini aku. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Dan Tuhan pun mulai berbicara kepada dia. Wow, luar biasa ya. Sejak hari itu Tuhan terus berbicara kepada Samuel. Siapa yang mau mendapati Tuhan berbicara kepada kita? Wow, ketika Tuhan berbicara, amazing loh anak-anak. Amazing loh teman-teman. Kenapa? Iya, karena kita bisa tahu apa yang dalam hati Tuhan. Dan ketika kita ada masalah pun, Tuhan bisa berbicara dalam hidup kita. Masa Miss? Iya betul. Tapi latihannya dari mana? Latihannya dari gampang kok. Hanya mendengarkan ketika ada orang yang memanggil kita. Iya betul. Kita langsung jawab seperti Samuel tadi. Siap, Mami. Siap, Dedi. Dedi panggil aku, kenapa? Dedi, Mami panggil aku, kenapa? Seperti tadi, seandainya tadi Mistika langsung angkat teleponnya, Mistika bisa langsung berbicara kepada orang yang telepon tadi. Coba seandainya Mistika lebih cepat. Nah, kita tidak mau kehilangan momen itu kan? Kita tidak mau kehilangan saat-saat di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Tapi latihannya gimana? Ya latihannya tadi. Ketika kita dengar orang memanggil kita, kita sedang lakukan apapun, kita langsung menjawab. Langsung apa? Menjawab. Langsung apa? Menjawab. Yang keras langsung apa? Menjawab. Boleh menjawabnya. Siap, Mami. Ada apa, Mami? Boleh. Apalagi? Siap, Dedi. Ada apa, Dedi? Aku siap mendengar. Wow, pasti Mami sama Dedi. Salah makan apa anakku? Kenapa ya? Sekarang kalau dipanggil langsung jawab, langsung dengerin, langsung berhenti dari mainnya, dari nonton TV-nya. Wow, hebat sekali. Iya. Dan kita pun bisa jawab, iya Mami. Aku mau belajar langsung menjawab ketika aku dipanggil. Langsung apa? Menjawab ketika aku dipanggil. Betul. Nah, anak-anak, itulah hebatnya Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia memberi kemampuan itu buat kita. Supaya kita bisa mendengarkan. Apa? Mendengarkan apa yang orang lain mau katakan kepada kita. Dari situlah, dari latihan itulah, ketika kita terus belajar mendengarkan dengan hati-hati,
mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan meresponinya dengan cepat ketika ada orang memanggil kita. Kita tahu dengan pasti, ketika Tuhan memanggil kita, Mustika, Annabel, Austin, siapa lagi? Gwenet. Kita langsung bisa menjawab, ya Tuhan, ini aku. Karena ketika kita bisa mendengar suara Tuhan, itu saat yang sangat indah. Karena kita tahu apa menjadi isi hati Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Suara apa itu? Oh, suara musik. Atau suara Tuhan panggil. Nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Gimana jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wow, amazing ya. Luar biasa kalau kita bisa menjawab ya setiap kali ada orang yang memanggil kita. Tapi harus hati-hati. Kalau orang itu orang asing, jangan asal jawab ya. Oke? Tapi kalau itu kita tahu orang yang kita kenal yang panggil kita langsung jawab iya. Ya Mami, ya Dedi, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah kepadaku. Dan kita tahu dengan pasti kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yuk, Mistika ajak untuk kita berdoa sama-sama. Sokorong loto pralase, iparara krama papa paraka. Tuhan, aku tahu dengan yakin bahwa aku bisa mendengar dan menjawab dengan segera. Katakan sama-sama, aku bisa mendengar dan menjawab dengan segera. Setiap orang yang memanggil aku akan jawab dengan segera. Terima kasih Tuhan, aku tahu aku pasti bisa. Kalau Samuel bisa menjawab dengan segera, aku pasti bisa. Bapak, saat ini Tuhan aku berdoa, aku tahu dengan yakin Tuhan, kami pasti bisa. Untuk kami terus belajar mendengar, terus kami belajar menjawab panggilan yang ada dengan segera Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami, ketika orang tua kami memanggil kami, ketika guru kami memanggil kami akan menjawab dengan segera, ya, ini aku. Apa yang ingin kau katakan, aku akan mendengar.
Bahkan ketika teman kami memanggil kami pun, kami akan menjawab ya. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjawab ya dengan segera, kami tidak akan melewatkan apapun. Bahkan ketika Engkau berbicara kepada kami pun tidak akan melewatkan saat itu Tuhan. Tapi kami akan langsung menjawab ya. Karena kami sudah berlatih, karena kami sudah terus membangun hidup kami, untuk kami terus menjawab ya dengan segera Tuhan. Ketika Engkau memanggil Samuel Tuhan, dan dia langsung menjawab ya. Hari ini Tuhan, kami juga mau katakan, kami mau menjadi seperti Samuel. Kami mau menjawab ya Tuhan. Setiap kali Engkau berbicara kepada kami, terjadilah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terjadi atas anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang dikenal sebagai generasi yang langsung menjawab ya, langsung meresponi setiap kali Engkau berbicara. Setiap kali pemimpin mereka berbicara kepada mereka Tuhan, wow, mereka akan dapat melihat, mereka akan dapat berkata, ada Tuhan di dalam hidup mereka, ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Karena mereka menjawab ya, tidak seperti anak-anak yang lain. Mereka menjawabnya dengan sukacita. Mereka tidak menjawabnya dengan bersungut-sungut. Mereka tidak menjawabnya dengan marah-marah, tetapi mereka menjawab dengan sukacita. Iya Tuhan, iya Mami, iya Dedi, aku siap mendengarkan. Oh, terjadilah Tuhan, termeterai dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu kami adalah generasi yang berbeda. Katakan sama-sama, aku adalah generasi yang berbeda. Katakan sama-sama, aku adalah generasi yang berbeda. Saat itulah kami tahu Tuhan, kami tahu kami adalah generasi yang berbeda. Dan kami juga tahu Tuhan, kami akan langsung meresponi setiap kali Tuhan Engkau berbicara. Orang tua kami berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, terjadilah dalam hidup kami, termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama percaya katakan amin. Nah, sekarang waktunya untuk kita menghafalkan ayat. Iya, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita, kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan? Nah, sekarang kita buka sama-sama ya. Amsal 4 ayat 20. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 20. Oke, ini gampang kok. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tuh, gampang kan? Ya, sekali lagi yuk. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, sekali lagi ya. Sekarang taruh Alkitabnya, kita hafalkan. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu pada ucapanku. Untuk itu kita harus apa? Ketika kita mendengar ada suara yang memanggil kita, latihannya gimana? Kita langsung jawab apa? Siap Pak, siap Bu. Dengan begitulah orang akan bilang kita berjalan bersama dengan Yesus. Siapa yang dengar musik itu? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Serta Yesus selamanya. Jadi kalau ada yang panggil bilangnya apa? Siap Pak, siap Bu. Dan kita tahu dengan yakin kita akan menjadi generasi yang selalu memperhatikan dan tidak pernah melewatkan apapun kata pemimpin kita dan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lain kali. Sampai ketemu minggu depan. Oke, tetap antusias, tetap cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan. I love you and God bless you.